Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini masih sama untuk memenuhi tugas kuliah aku. Sebelumnya perkenalkan lagi nih, nama aku Alisha Ludi Prasanda dengan NPM 1843010. Saya dari kelas C. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin mungkin lebih memberikan informasi yang udah aku ambil dari beberapa portal berita di internet mengenai contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Untuk itu yang pertama, konten melanggar kesusilaan. Kominfo, Kimihime melanggar Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Ada 3 konten video di channel YouTube Kimihime yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinando Setu mengatakan 3 konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada UU ITE Pasal 27 Ayat 1. Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Melanggar muatan kesusilaan itu memang lebih luas pengertiannya dari kata-kata pornografi, kata Ferdinandus di Gedung Kementerian Kominfo Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang disebut pornografi adalah konten itu menampilkan ketelanjangan, hubungan pria dan wanita atau sesama jenis, kekerasan seksual, dan seterusnya sambungnya. Lalu yang kedua mengenai konten perjudian. Kedapatan judi from home, 7 warga Garut ditangkap polisi. Merdeka.com, 7 orang warga Kecamatan Tarogong, Kaler, Kabupaten Garut ditangkap aparat Resor Garut karena kedapatan judi togel online di salah satu rumah warga. Mereka diamankan bersama sejumlah barang bukti berupa transferan, rekapan, hingga uang tunai. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Maradona Armin Mapaseng menyebut ketujuh orang yang ditangkap berinisial IR, DR, TR, DS, MI, AH, dan ES. 7 orang ini dijerat pasal 303 ayat 1 ke 1E ke 2E dan ayat 3 KUHP subsidiar pasal 303 bis ayat 1 ke 1E KUHP subsidiar pasal 27 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE. Pasal tersebut sendiri menjelaskan tentang tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi menurut keterangan para pelaku, ketujuh pelaku tersebut, mereka ini melakukan judi online togel Hong Kong dan Sydney. Dengan cara mereka mengumpulkan nomor yang dipasang oleh pemasang dan disetorkan ke bandar dengan nomor rekening yang ada di website tersebut. Kemudian konten pencemaran nama baik ini yang beberapa tahun lalu sempat viral banget karena menyeret salah satu public figure yang ada di Indonesia. Kronologi pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani di Surabaya. Tempo.com Jakarta. Musisi Ahmad Dhani Prasetyo menjalani sidang perdana dalam kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 7 Februari 2019. Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut pentolan grup band Dewa 19 itu melanggar pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan pencemaran nama baik. Saat itu terdakwa membuat konten yang berisi kata-kata yang kurang baik atau idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel, kata jaksa penuntut umum Dedi Arisandi membaca dakwaan di PN Surabaya. Polda Jatim kemudian melimpahkan berkas kasus Ahmad Dhani ke Kejaksaan Tinggi Jatim pada 7 Desember 2018. Namun, Kejaksaan sempat mengembalikan berkas itu kepada polisi karena dinilai belum lengkap. Hingga pada awal Januari 2019, Kejaksaan menyatakan berkas Ahmad Dhani telah lengkap. Jadi mungkin sedikit kronologinya itu berawal dari beliau Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya, tepatnya pada 26 Agustus 2018. Acara tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan di Tugu Pahlawan, namun gagal karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan, Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjebak di dalam hotel, beliau membuat sebuah vlog meminta maaf kepada masa aksi 2019 ganti presiden karena tidak bisa keluar hotel. Beliau juga mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo pro pemerintah. Beliau mengucapkan kata idiot dalam videonya. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran nama baik. Kemudian konten pemerasan atau pengancaman. Ini yang sangat marak terjadi di media sosial. Ditangkap pelaku pemerasan bermodus sebarkan foto bugil di media sosial. Magetan.kompas.com. Kepolisian Resor Ngawi, Jawa Timur mengamankan pelaku pemerasan dengan bermodus menyebarkan foto bugil melalui media sosial. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP M. Khairul Hidayat mengatakan, pelaku yang diamankan berinisial AB, usia 18 tahun, warga desa Jepang, Kabupaten Bojonegoro. Pelaku ini pengangguran, pendidikan terakhir SMP kelas 1 Imbudia. Kepolisian akan menjerat pelaku dengan pasal 27 pasal 45 ayat 1, 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah. Dalam modusnya, AB menawarkan pekerjaan dengan gaji sejumlah 4 juta hingga 5 juta rupiah kepada korban dengan syarat mengirimkan foto bugil. Setelah mendapat kiriman foto bugil, AB akan meminta sejumlah uang kepada para korban dengan ancaman yang akan menyebarkan foto bugil mereka di media sosial jika tidak menuruti permintaan pelaku. Kasus ini harus hati-hati banget buat kita semua. Jangan sampai ini terjadi sama kita. Lalu yang terakhir, konten yang merugikan konsumen. Tokopedia dan Menkominfo digugat akibat kasus kebocoran data konsumen. Bisnis.com, Jakarta. Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terjadinya peretasan atau pembobolan terhadap 15 juta data konsumen platform dengan elektronik tersebut. Ketua KKI David Tobing mengatakan Tokopedia telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki sistem elektronik yang baik dan tidak memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran datanya. Tokopedia juga dinilai gagal mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi
secara melawan hukum. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melakukan kesalahan dan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia. Ia mengatakan ketentuan itu ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 Angka 20 PP Nomor 7 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Jo. Pasal 1 Angka 1 PM Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Nah, yang terakhir, konten yang menyebabkan isu SARA. Jadi tersangka, penyebar isu SARA di medsos segera diadili. Mataram, penyidik Satreskrim Polresta Mataram telah merampungkan berkas tersangka TSK kasus dugaan penyebaran isu SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media sosial atau medsos. Lalu, Agus Wirawan berkasnya pun dinyatakan lengkap P21 oleh jaksa. Beberapa postingannya yaitu, kalau semua cara Arab dianggap Islami, lama-lama rukun iman nambah jadi 7. Yang terakhir, perkosa pembantu. Save telepon ungkapnya. Postingan tersebut diunggah pada 21 Juli 2020. Dalam postingan yang lain, LAFW juga menyinggung Nabi Muhammad SAW dan perjuangan gerakan 212, di mana postingan berbunyi, mungkin baginda Nabi akan kena serangan jantung kalau melihat ketololan kadrun penyundal agama 212 ini. Tulisnya pada 25 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti disimpulkan kemudian bahwa Agus melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Agus ditetapkan sebagai tersangka. Ia terjerat melanggar pasal 46A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang ITE. Sebelumnya yang saya sampaikan ini sedikit berita atau cuplikan yang saya ambil dari sebuah platform berita. Untuk lengkapnya nanti bakal saya kasih di description box. Kalian bisa tinggal klik aja untuk baca berita lengkapnya. Jika dirasa ini kurang lengkap, ya memang kurang lengkap banget. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan pengucapan, penyampaian, dan yang lainnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.